Salam jemaat gereja Sahabat Shalom. Dimanapun kalian berada, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Hari ini kita akan merayakan Jumat Agung. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kesehatan dan napas kehidupan masih kami peroleh itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu. Engkau tutup bungkus kami di rumah ataupun di sini Tuhan. Kami percaya ada kuasa-Mu yang berada di tempat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian, kemenang-kemenang bersama Yesus Tuhan, karena di dalam Tuhan kita pasti menang dalam menghadapi segala situasi apapun. Amin. Kita sebut sukacita. Pujian bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita serahkan ke hamba-Nya. Halo, shalom saudara yang kekasih, jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Hari ini kita akan beribadah bersama-sama untuk memperingati kematian Tuhan Yesus, karya terbesar yang Tuhan buat bagi dunia dan bagi umat manusia yang dibelenggu oleh dosa supaya kita bisa merdeka dan kita boleh menjadi warga kerajaan surga. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan dan kita semua sehat sampai virus COVID ini ya 19 ini berakhir. Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memperingati bagaimana Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, dengan belajar bersama-sama dari satu perikop firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai 26. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami memperingati Jumat Agung di mana Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa kami. Saat ini kami ingin belajar firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu menyingkapkan supaya betul-betul kebenaran firman Tuhan menjadi rema dan kami bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, mari kita baca bersama-sama karena saya ingin mengajar atau membawa kita untuk satu kebenaran firman Tuhan mengenai pendamaian. Ya, jadi salah satu daripada tujuan daripada Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menggenapi atau menjadi jalan pendamaian bagi kita. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 26, demikian bunyinya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang kekasih, tahukah saudara bahwa tujuan utama Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu adalah untuk memperdamaikan kita dengan Allah.
Kita tahu bahwa karena dosa manusia, kita telah terputus hubungannya dengan Allah. Tetapi lewat kematian dan lewat darah Yesus yang tertumpah, Yesus memperdamaikan kembali kita dengan Allah. Sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan saudara, bagi Tuhan, bagi Allah itu, hubungan kita dengan Dia itu mendapat tempat yang paling utama dan paling utama di dalam hati Allah. Dan tahukah saudara bahwa harga hubungan kita dengan Tuhan itu seberapa? Sedarah Yesus. Oleh sebab itu saudara, tanpa hubungan dengan Tuhan kita akan hampa. Tanpa hubungan dengan Tuhan kita pasti binasa. Ada suatu cerita di suatu kelas ada seorang profesor bertanya kepada mahasiswanya. Profesor bertanya kepada mahasiswanya, apakah Tuhan menciptakan segala yang ada? Kemudian ada seorang mahasiswa menjawab, betul Profesor, Dia menciptakan segalanya, Dia menciptakan segala sesuatu. Kemudian Profesor tanya lagi kepada mahasiswa-mahasiswanya, jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Dia juga menciptakan kejahatan, bukan? Kemudian mahasiswa itu terdiam dan tidak dapat menjawab dari hipotesis profesor tersebut. Dan sejenak diam di ruang kelas itu, tiba-tiba ada seorang mahasiswa angkat tangan dan berkata, Profesor, bolehkah saya bertanya sesuatu? Oh tentu saja, silahkan, kata profesor. Kemudian mahasiswa ini bertanya, Profesor, apakah dingin itu ada? Profesor bilang, pertanyaan apa itu? Tentu dong, dingin itu ada. Kemudian mahasiswa itu menjawab, kenyataannya Pak, dingin itu tidak ada menurut hukum fisika. Yang dianggap dingin adalah ketiadaan panas. Nah, suhu 480 Fahrenheit adalah ketiadaan panas sama sekali. Dan semua partikel menjadi dingin atau menjadi diam dan tidak bereaksi pada suhu tersebut. Jadi kita menciptakan kata dingin untuk menyatakan ketiadaan panas. Kemudian mahasiswa ini melanjutkan lagi. Profesor, apakah gelap itu ada? Profesor itu menjawab, tentu saja ada. Kemudian mahasiswa itu menjawab lagi, sekali lagi Anda salah Pak. Gelap itu tidak ada. Gelap itu adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Cahaya kita bisa pelajari, kalau gelap tidak. Jadi kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya menjadi beberapa warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang setiap warna. Tetapi Anda tidak bisa mengukur gelap. Seberapa gelap di suatu ruangan diukur dengan berapa intensitas cahaya di ruangan tersebut. Jadi kata gelap dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya atau menyatakan ketiadaan cahaya. Dan akhirnya mahasiswa itu bertanya lagi sekali lagi, Profesor, apakah kejahatan itu ada? Kemudian profesor ini agak sedikit bimbang dan kemudian dia menjawab, well, ya ada. Mahasiswa itu menjawab, sekali lagi Anda salah. Kejahatan tidak ada. Kejahatan adalah ketiadaan akan Tuhan. Sama seperti dingin, sama seperti panas, kejahatan pun demikian. Adalah satu kata yang dipakai manusia untuk menyatakan ketiadaan Tuhan. Jadi kejahatan itu adalah tidak adanya Tuhan di dalam hati manusia. Jadi saudara, profesor itu terdiam, dan siapakah mahasiswa itu? Dialah Einstein. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Hubungan mereka terpisah dari Allah. Tidak ada lagi kehidupan Allah dalam kehidupan manusia. Manusia absen dari kehidupan Allah sehingga mereka mati secara rohani, Alkitab mengatakan. Jadi tidak ada lagi Allah di dalam hati manusia sehingga mereka kehilangan damai, kehilangan kasih Tuhan di dalam hati mereka. Oleh sebab itu, sejak kejatuhan manusia, kita melihat kejahatan demi kejahatan mulai terjadi. Konflik demi konflik, perseteruan, peperangan,
Kita melihat mulai dari Adam mempersalahkan Hawa, dan kemudian kita melihat Kain membunuh Habel, dan kemudian dosa semakin hari semakin jadi, kejahatan semakin hari semakin jadi. Bahkan Tuhan merasa pilu melihat kejahatan manusia yang merajalela di zaman Nuh. Nah, saudara, Alkitab juga tegas mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 10-12 demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10-12. Mungkin ada orang berkata, oh saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah menyakiti hati orang atau merampok dan sebagainya. Tunggu dulu. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kata benar di situ adalah absolut. Kebenaran itu adalah absolut. Kebenaran itu tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah, tetapi absolut. Kebenaran is kebenaran. Tidak ada lebih benar atau kurang benar. Benar is benar. Nah, saudara harus tahu bahwa kebenaran Allah itu diukur dari standarnya Allah. Nah, standar Allah itu adalah kesempurnaan. Contohnya pada waktu kita masih sekolah dulu ya, waktu kita masih SMP, SMA atau SD, bahkan kuliah, kita dapat nilai yang sempurna itu adalah 100. Seandainya kita dapat 85. Nah, saudara kira-kira itu bagus enggak? Ya bagus, 85 bagus. Tetapi apakah itu sempurna? Jelas tidak. Oke, kita dapat 95. Apakah itu bagus? Ya bagus, tapi tidak sempurna. Bagaimana kalau 99,9? Apakah itu sempurna? Tidak. Yang sempurna itu adalah 100. Nah, demikian juga ketika Tuhan melihat manusia, dia mengukur dari standar kesempurnaan Allah. Dan ternyata semua tidak mencapai standar itu. Kita tidak lagi mencapai sasaran yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh sebab itu dia katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada orang yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, karena perbuatan baik itu bagaikan kain yang kotor di hadapan Allah. Seorang pun tidak. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini, sekarang bahkan zaman dulu, yang mencapai standarnya Allah. Bahkan di dalam Roma pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-13 sampai 18, di situ menggambarkan betapa rusaknya perangai dan karakter manusia yang jatuh dalam dosa. Dikatakan mulai dari tenggorokan, lidah, bibir, mulut, kaki, semuanya menuju kepada dosa. Sebab itulah dalam Roma 3 ayat 23 dalam perikop yang kita baca tadi, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, kalimat yang dipakai berbuat dosa, telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu dipakai aorist tense dalam grammarnya bahasa Yunani. Yang artinya adalah sesuatu yang telah terjadi, namun terus-menerus dilakukan dalam bentuk present. Jadi sudah berdosa, tetapi terus-menerus melakukan dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi terus-menerus melakukan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga itu menjadi satu karakter, itu menjadi gaya hidup, bahkan menjadi status manusia. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, nyata bahwa manusia sudah rusak karena dosa. Mereka tidak dapat lagi memenuhi standar Allah, jadi roh, jiwa, dan tubuh mereka sudah terjual di bawah kuasa dosa. Bahkan sudah berada di cengkraman iblis. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Perhatikan, kamu mati, bukan mati secara jasmani, tetapi rohani. Jadi mereka itu mati secara rohani oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa.
Kemudian di ayat yang kedua, di Efesus yang kedua ini, kamu hidup di dalamnya. Mereka mati secara rohani, mereka mati karena dosa, tapi mereka hidup di dalam dosa. Mereka menjalani kehidupan berdosa. Mereka berada di dalam keadaan berdosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini itu adalah sistem dunia yang dikuasai oleh iblis. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh jahat yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, inilah keberadaan manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, saudara, kalau melihat kondisi keadaan manusia yang sekarang ini, dalam keadaan yang Alkitab katakan, tidak seorang pun tidak ada satu kuasa apapun, tidak ada daya upaya apapun atau perbuatan baik sekalipun, bahkan Taurat sekalipun tidak dapat melepaskan kita atau menyelamatkan kita dari kuasa dosa, selain hanya iman pada Yesus dan di dalam kuasa darahnya. Di dalam Roma pasal yang ketiga 21-22 mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Di sini dikatakan sekarang tanpa hukum Taurat. Artinya di luar Taurat. Kebenaran itu di luar Taurat, bukan karena Taurat, bukan karena kebaikan. Nah, itu telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman. Kalau zaman perjanjian lama itu karena Taurat, tapi sekarang anugerah Allah, zaman anugerah Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Apakah itu orang Yahudi, orang Yunani, orang Indonesia, tidak ada perbedaan. Kita hanya bisa diselamatkan dari kuasa dosa lewat iman di dalam Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Roma pasal 3:24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Kasih karunia itu seperti hadiah. Kalau seandainya ada teman kita, ada suami atau anak atau istri, ya, pergi keluar kota, luar negeri, kemudian mereka bawa oleh-oleh. Apakah kita bayar? Tidak. Jadi gratis, kita terima dengan gratis. Itu seperti hadiah. Itulah seperti karunia yang diberikan pada kita dengan cuma-cuma. Jadi artinya karunia Allah ini, kasih karunia ini bukan hasil yang kita kerjakan, tetapi apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Jadi kasih karunia adalah kasih yang walaupun saudara bejat, walaupun saya bejat, walaupun saya berdosa, siapa saudara, bagaimanapun keadaan kita, Dia mengasihi kita apa adanya. Kemudian bagaimana Kristus menunjukkan kasih-Nya, kasih karunia-Nya kepada kita. Dalam Roma 5 ayatnya 6, waktu kita masih lemah, Kristus mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi Dia mati untuk kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka. Dan di dalam ayat yang ke-8 dari Roma 5, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Dia mati ketika kita masih lemah. Dia mati untuk kita ketika kita masih durhaka. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Perhatikan di sini, ketika kita masih seteru, ketika kita masih bermusuhan, karena dosa itu membawa permusuhan. Kita tidak bisa klop dengan Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan.
Dan ketika itulah Tuhan mau mati untuk kita. Sebagai usaha, sebagai pekerjaannya yang besar untuk mengembalikan kita kepada Dia. Jadi hanya kasih karunia Tuhan saja kita bisa memperoleh pendamaian. Hingga kita diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah. Kemudian kata cuma-cuma di situ. Hanya karena Tuhan semata, cuma-cuma berarti 100% itu datangnya dari Allah. Dan kita memang terima dengan cuma-cuma. Tetapi Anda dan saya harus tahu, sebelum kita menerima cuma-cuma, gratis, ada seseorang yang membayar, melunasi semua hutang dosa kita, yaitu Yesus di dalam darahnya. Kemudian kita akan lanjut lagi di dalam Roma pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-25a sekarang. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Perhatikan di sini, Kristus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman. Jadi, apa dimaksudkan dengan iman? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Jelas kita dibenarkan karena iman. Jadi iman kita, saudara bisa baca di dalam Ibrani 11 ayat 1 ya. Jadi jelas kita dibenarkan karena iman. Jadi hanya iman kepada Tuhan Yesus dan oleh darahnya kita dibenarkan. Itu bukan perbuatan baik kita, tapi hanya iman kepada Yesus. Dan ini tidak ada perbedaan juga. Semuanya harus beriman kepada Yesus. Kemudian di kalimat yang di atas, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Perhatikan, Kristus telah ditentukan Allah. Artinya apa? Di dalam Alkitab New American Standard, whom God displayed publicly. Sedangkan dalam NIV, God presented him. Dan di dalam bahasa Yunaninya, protitemai, yang artinya to place before, to set forth. Jadi Tuhan betul-betul mendisplay, menyatakan, memperkenalkan. Jadi memperkenalkan Tuhan. Itu artinya Kristus telah dipertunjukkan. Kristus sudah disosialisasikan dari PL. Bagaimana kedatangan Tuhan Yesus, nubuat-nubuat lewat typical mengenai Yesus. Itu artinya Tuhan telah memperkenalkan Yesus di muka umum. Bahwa Yesuslah penggenapan dari hukum Taurat itu. Dan kitab para nabi. Yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Jadi Kristuslah satu-satunya jalan pendamaian. Karena iman di dalam darahnya. Jadi kata pendamaian, propitiation, di dalam bahasa Yunaninya hilasterion dalam bentuk benda, kemudian hilaskomai dalam bentuk kerjanya, artinya memperdamaikan, kemudian menenteramkan, to make gracious, membuat kemurahan. Jadi saudara, Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah, kemudian menenteramkan. Mengapa menenteramkan? Karena di salib Tuhan Yesus, semua murka Allah ditumpahkan di atasnya. Sehingga itu tuntas. Sehingga itu menenteramkan hati Allah. Nah, sedangkan bahasa Ibrani untuk pendamaian itu kapar. Yang artinya membuat penebusan atau to cover over. To cover over yaitu menyelubungi atau menutupi. Jadi kata pendamaian kalau diambil dalam PL itu adalah tahta rahmat. Tahta rahmat Allah atau mercy seat. Itu dapat kita lihat di dalam Imamat pasal 16 ya. Itu terkenal dengan tutup pendamaian. Jadi tutup pendamaian ini tempat di mana dosa-dosa dihapus dan diampuni melalui korban darah. Dosa bukan hanya diampuni, tetapi hubungan mereka dengan Allah dipulihkan kembali. Jadi dengan cara inilah Tuhan Yesus membawa kita kembali kepada Allah dan bersekutu dengan Dia dengan persekutuan
yang baru. Jadi di atas kayu salib kita tahu bahwa Tuhan Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi di dalam PL ketika Imam Harun memercikkan darah ke atas tutup pendamaian itu, ketika Allah datang dia melihat darah. Dia tidak lagi melihat dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi melihat darah. Nah, darah ini menutupi dosa umatnya. Tetapi sekarang oleh darah Yesus, dosa kita bukan hanya ditutupi, tapi dosa kita dihapus. Dan semua hutang dosa kita telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Kita baca dalam Ibrani 9 ayat 12 sampai 14, demikian bunyinya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya di dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita disucikan dari perbuatan kita yang sia-sia, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi untuk kembali punya hubungan dengan Tuhan, harganya mahal sekali. Lalu di atas kayu salib juga kita melihat ketika Tuhan mati, tirai di bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu artinya sekarang di dalam Yesus dan oleh iman dalam darahnya, jalan akses ke surga terbuka untuk kita. Dan juga akses untuk kita menghampirinya dengan penuh keberanian. Jalur komunikasi kita dengan Tuhan terbuka 24 jam. Saudara bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Dia enggak punya jam praktek. Tengah malam saudara lagi galau, lagi sedih, lagi mumet, lagi takut, lagi gelisah, khawatir. Saudara bisa datang langsung berlutut menghadap Tuhan. Terbuka. Komunikasi kita, jalur komunikasi kita terbuka 24 jam. Kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun keadaan kita. Kita datang dengan penuh keberanian supaya kita dapat menerima rahmat-Nya. Dan kemudian di salib Kristus itu merupakan pusat dari perjanjian lama dan juga pusat perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi saudara, kita melihat di sini orang perjanjian lama melihat jauh ke depan. Orang perjanjian baru menoleh ke belakang. Jadi salib adalah pusat Alkitab. Salib adalah sentral. Dengan kata lain, Kristus adalah sentral dari Alkitab itu. Kita lihat di dalam ayat 25b sekarang. Dari Roma pasal 3. 25b dan 26. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, apa yang dimaksudkan membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya? Saudara bisa bayangkan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, sampai dalam perjanjian lama, Tuhan sabar akan dosa. Ini dosa ini seperti dipending dulu di masa kesabarannya. Tetapi di dalam perjanjian baru, ketika Yesus naik ke atas kayu salib, supaya dia itu nyata adil dan benar, dosa-dosa yang sekarang di masa lampau di kesabarannya ini yang ditangguhnya, yang dipendingnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua itu ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Dan bukan hanya masa lampau dosanya yang ditanggung, dosa kita yang ditanggung, tetapi masa sekarang dan yang akan datang.
Dan kemudian kita lihat itu di dalam Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 20. Jadi oleh dia, itu oleh Kristus, ia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darahnya. Jadi salib merangkum semua manusia, seluruh alam semesta. Dosa sebelum masuk ke dalam manusia melalui Adam sudah ada di alam semesta. Tetapi karena segala sesuatu berpusat kepada Kristus, segala sesuatu berpusat kepada Anak Allah itu, maka salib menjadi pendamaian bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau kita boleh katakan bahwa salib itu sentral dari seluruh zaman. Jadi salib itu adalah sentral, pusat, PB, PL, ya, maksudnya PL dan PB sentral. Dialah pusat dari alam semesta. Jadi di salib juga Tuhan pernah berkata, Tetelestai, sudah selesai. Artinya dosa manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah selesai. Telah tergenapi, telah lunas lewat pendamaian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi bukan hanya dosa sekarang, tapi dosa masa lampau. Ya, tetapi juga dosa yang akan datang. Dosa seluruh zaman. Dosa seluruh alam semesta telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita berkata demikian. Mungkin kita tanya, gimana jika saya udah percaya Yesus, kemudian jatuh ke dalam dosa? Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai pengentara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di sini dikatakan, anak-anakku kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kamu berbuat dosa, jika kamu jatuh dalam dosa, kita punya pengentara yang adil, yaitu kepada Bapa, yaitu Yesus. Jadi Tuhan Yesus setelah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan sekarang menjadi imam besar kita yang telah melintasi segala langit, ya, melintasi kemah suci yang lebih sempurna. Dan dialah pendamaian dosa kita. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat datang kepada dia. Selesaikan dosa kita. Jangan biarkan berlarut-larut. Di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekarang kita mau kembali lagi di ayat yang ke-24 dan 25a. Ada 3 kata yang menunjukkan harga yang harus dibayar dengan darah Yesus. Itu yang pertama itu adalah dibenarkan. Tebusan dan pendamaian. Jadi ketiga hal ini hanya dapat diperoleh dengan iman dalam darah Yesus. Oleh darah Yesus kita ditebus sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita bukan hanya dibenarkan oleh Allah, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita melihat di sini karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9b, lebih-lebih sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, pasti kita diselamatkan oleh murka Allah. Bahkan lebih-lebih sekarang karena kita telah diperdamaikan, pasti kita diselamatkan oleh hidupnya. Kemudian kita lihat juga, kita bahkan bermegah dalam Kristus oleh Tuhan kita. Sebab kita telah menerima pendamaian. Jadi saudara, apa yang dimaksudkan dengan dibenarkan? Dibenarkan itu ada 3 hal yang terjadi. Seorang yang dibenarkan oleh Allah itu berarti dosanya diampuni. Kemudian hukuman dibatalkan karena Yesus sudah menanggung hukuman kita. Dan hubungan kita dipulihkan
sehingga kita berdamai kembali dengan Allah. Nah, sekarang mari kita melihat ada 5 perdamaian yang kita terima dari Allah di dalam Kristus. Yang pertama, kita berdamai dengan Allah secara pribadi. Jadi Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Kita pribadi dengan Allah, kita diperdamaikan. Kita bisa lihat itu di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Coba saudara bayangkan ya. Pikirkan. Kita hidup berdamai dengan Allah. Damai sejahtera. Jadi Allah itu bukan sesuatu yang jauh di sana tidak terjangkau. Tetapi Allah sudah ada di dalam hati kita lewat Roh Kudus-Nya. Dan kita dalam keadaan hubungan yang dalam damai sejahtera dengan Allah. Di Efesus 2:14, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tidak ada lagi perseteruan antara kita dengan Allah. Tidak ada lagi pemisah, kita bisa datang kepadanya. Dan saudara, Yesus juga mengatakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Itu artinya adalah bahwa damai setelah kita berdamai dengan Allah, ada damai yang penuh di dalam hati kita. Dan damai ini tidak dapat direnggut, diambil dalam kondisi apapun. Apalagi dalam keadaan yang sekarang yang kita sedang hadapi. Di dalam virus corona, ada banyak orang begitu takut, panik, khawatir akan kena virus, takut mati dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu saudara ketahui, ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika hubungan kita sudah berdamai dengan Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, damai itu tidak akan hilang. Jadi saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang kedua, orang yang berdamai dengan Allah, ayat yang kedua. Oleh Dia kita telah berjalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaannya. Bahkan kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita dapat berdiri di hadapannya. Dan di sini dikatakan oleh kasih karunia masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Kita bisa berdiri dengan penuh keberanian di hadapan Tuhan untuk menerima kemuliaan yang Tuhan akan berikan pada kita. Dan kita bukan hanya bermegah di dalam Tuhan, tapi bermegah di sini dikatakan ayat yang ketiga, dan bukan hanya saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Wow. Sepertinya impossible orang bisa bermegah dalam kesengsaraan. Tetapi karena ada Yesus, ada damai, karena hubungan kita yang sudah dekat dengan Tuhan, maka kesengsaraan itu tidak membawa dampak pengaruh yang menghancurkan hidup kita. Kita melihat di sini, di dalam ayat yang ketiga, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, ada maksud Tuhan. Ada Tuhan di dalamnya. Dan itu menimbulkan ketekunan supaya kita lebih tekun pada Tuhan. Ayat keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Saudara, kalau seandainya kita tahu ya, Tupperware itu bagus banget ya. Sebelum dipublik, sebelum dipasarkan, itu harus diuji dulu. Diuji dengan beberapa tahap. Setelah benar-benar paten bagus, yang kemudian tahan uji, dibanting, nggak langsung pecah, dan sebagainya, baru dipasarkan. Saudara, kita sampai tahan uji. Setelah kita tahan uji, Tuhan mempromosikan kita
untuk menjadi berkat bagi dunia. Oleh sebab itu kita lihat di sini tahan uji menimbulkan pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Jadi saudara, kasih Allah itu tidak mengecewakan karena kasih Allah itu telah dicurahkan. Perhatikan kata dicurahkan. Berarti dilimpahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu dahsyat banget, saudara. Nah, kemudian kita melihat di situ. Oleh sebab itu, kita punya keyakinan yang kokoh tentang kasih Allah. Dan sebagai orang yang percaya kita dapat berkata, tetapi dalam semua itu kita lebih dari orang-orang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau segala sesuatu makhluk tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mantap banget. Karena kita memang sudah berdamai dengan Tuhan. Didamaikan oleh Yesus. Dan yang kedua, perdamaian yang kita terima, selain kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi saudara tahu bahwa ketika Adam berdosa, manusia bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi manusia juga terpisah dengan dirinya sendiri. Dan kemudian bukan hanya dengan dirinya sendiri, dengan orang lain. Oleh sebab itulah ada banyak konflik-konflik yang terjadi dalam diri sendiri. Ada orang benci diri sendiri, nggak suka pada diri sendiri. Dan akhirnya saudara, kita melihat di sini, ada orang yang bunuh diri. Sehingga ketika firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana dia mengasihi diri sendiri? Kalau dia tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana dia bisa mengasihi orang? Nah saudara, bahkan saya pernah baca buku bahwa sebenarnya musuh yang terbesar itu adalah diri sendiri. Tetapi ketika kita berdamai dengan Allah, kita juga diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mengucap syukur untuk diri kita sendiri, untuk anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga yang ketiga yang kita terima dari Allah itu adalah berdamai dengan orang lain. Bukti bahwa kita sudah berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri, kita juga berdamai. Tuhan memperdamaikan kita dengan orang lain. Dan kemudian yang keempat, perdamaian yang kita terima yang keempat itu adalah kita dipakai menjadi agen perdamaian. Yaitu kita dipakai oleh Tuhan mendamaikan orang lain dengan orang lain. Artinya kita menjadi pendamai. Di mana ada anak Tuhan di tempat yang rusuh, anak Tuhan di situ ada damai. Karena kemana-mana kita membawa damai daripada Tuhan. Bukan sebaliknya, lagi damai-damai kemudian datang kita kemudian kacau, bukan. Tetapi ketika ada kekacauan, ada tidak damai, ketika kita datang di situ ada damai. Kita bisa memperdamaikan orang lain kepada orang lain lewat hidup kita. Melalui Yesus. Jelas ya, lewat Tuhan Yesus. Dan kemudian yang terakhir adalah kita menjadi agen pendamaian lewat berita Injil yang kita sampaikan kepada seseorang. Ketika kita memberitakan Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus, kemudian orang itu bertobat, terima Tuhan Yesus, maka orang itu diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah melaksanakan agen pendamaian. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 12 katakan, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita melihat di sini, Paulus katakan mereka sebagai utusan Kristus yang dipercayakan pelayanan pendamaian. Dan pelayanan pendamaian itu juga diberikan kepada kita. Setiap orang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengecap keselamatan, yang sudah mengecap damai sejahtera dengan Allah, pasti dia ingin juga orang lain mengalami yang sama dengan kita. Saudara, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara. Dalam kesempatan ini, sudahkah Anda memiliki damai Kristus itu? Sudahkah Anda yakin bahwa Anda telah selamat kalau seandainya Dia panggil sekarang ini? Jika belum, pada kesempatan ini saya mau saudara buka hati. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Ampuni aku, jadilah juru selamatku. Dan masuklah ke dalam hatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menjadi pendamaian bagi kami. Sehingga kami yang harusnya dihukum, kami yang terpisah, tidak punya pengharapan, telah diperdamaikan, telah dipulihkan dengan Allah lewat kematian Yesus di salib dan lewat darahnya. Terima kasih karena Engkau telah mempercayakan kepada kami juga menjadi agen perdamaian. Biarlah lewat hidup kami banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita ambil roti kita masing-masing ya. Saudara ambil roti saudara masing-masing yang ada di rumah, yang sudah saudara persiapkan, roti mungkin biskuit apapun itu ya. Kita angkat dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang sudah terpecah bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyerahkan tubuh-Mu bagi kami terpecah-pecah, sehingga kami boleh menyatu dengan tubuh-Mu dan kami boleh hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami makan tubuh-Mu. Mari kita makan bersama. Sekarang mari kita angkat cawan yang ada pada kita semuanya dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita mengucap syukur untuk darah Yesus. Oleh karena darah Yesus telah tertumpah di atas kayu salib, dosa-dosa kita telah ditebus dan kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tertumpah bagi kami. Lewat darah-Mu Tuhan kami ditebus. Lewat darah-Mu Tuhan kami dibenarkan. Lewat darah-Mu Tuhan kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu. Bahkan kami telah dibeli, lunas dibayar, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu. Terima kasih, dan kami mau minum ini dengan ucapan syukur. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu, untuk darah-Mu yang sudah dipecahkan, yang sudah tercurah untuk kami. Karena lewat semuanya itu ya Tuhan, kami boleh merdeka dari dosa. Bahkan kami boleh dijadikan anak, kami boleh dijadikan ahli waris kerajaan-Mu. Dan kami boleh menyebut Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Dan lewat hidup kami, banyak orang yang boleh mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan pulang ke tempat kita masing-masing, kita angkat hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah
dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini dan seterusnya. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat mulai saat ini dan seterusnya. Mari kita katakan amin. Ya, selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.